Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan kajian kita tentang quality of life, ya, kualitas hidup, ya. Kaitannya dengan kapabilitas, ya. Ini dua tokoh besarnya adalah Amartya Sen dan Nussbaum. Anda bisa googling atau ber-AI tentang hal ini. Dan social development, ya. Social development dari Migley. Di Indonesia kita sudah punya, kalau saya boleh mengatakan, lanjutannya atau melanjutkan semangat dari social development, ya. Itu dari Profesor Paulus dari UI, ya. Saya pikir ini sangat menarik, ya, dan sangat kontekstual di Indonesia. Mari kita kupas kontekstualisasi dengan kondisi Indonesia 2025, gitu ya. Di bidang sosial, ya, tentu banyak, ya, yang bisa dibahas dari Indonesia di 2025. Namun bidang sosial, salah satunya kita melihat yang masif adalah, selain makan bergizi gratis, adalah pendirian sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda, ya. Apapun kontroversinya, ini mencerminkan human center development, mencerminkan semangat social development, kan begitu, ya. Pemerintah menginginkan sentra-sentra pendidikan, ya, baik bagi mereka yang prasejahtera maupun bagi mereka yang punya potensi di atas rata-rata, dikumpulkan dalam sekolah Garuda. Saya pikir ini satu bentuk pengejawantahan dari pembangunan sosial. Lalu yang kedua, kita melihat CSR, ya. Implementasi CSR yang semakin baik, ya, semakin besar, ya, jumlahnya, semakin luas cakupannya dan lain-lain, ya. Kita mengetahui bahwa setiap tahun selalu diukur, ya, bagaimana indeks ini, ya, untuk mendapatkan label hijau, ya. Jadi artinya ada upaya, ya, untuk memperhatikan bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu membangun masyarakat sekitarnya. Lalu kita juga melihat konsep ESG, ya, Environmental Social Governance, ya. Jadi tata kelola industri apapun itu perlu melihat keseimbangan sosial dan lingkungan, ya. Tentu spiritnya sangat bagus lah, ya. Spiritnya sangat bagus, relevan dengan hal yang kita sedang pelajari, dan jelas hal ini relevan dengan semangat dari SDGs, ya. Lalu hal selanjutnya, ya, BPS itu mencatat indeks pembangunan manusia Indonesia itu meningkat, oke. IPM kita meningkat di 2025 mencapai 75,90, naik atau masuk kategori tinggi, naik dari 75,02 di 2024. Artinya apa? Ada peningkatan indeks pembangunan manusia. Bukan pembangunan ekonomi, bukan pembangunan fisik, ya. Antara lain di harapan hidup, lama sekolah, ya, pengeluaran real per kapita dan lain-lain. Tentu ini hal yang membahagiakan, ya. Namun kita adalah social scientist, ya, tidak serta-merta menerima hal tersebut mentah-mentah begitu saja. Kita perlu menganalisanya lebih dalam. Satu report selanjutnya dari World Happiness Report 2025, Indonesia berada di peringkat 83, ya, atau bahkan ke-6 di Asia Tenggara, ya, ke-6 di Asia Tenggara, ya. Artinya apakah IPM naik tadi diiringi kebahagiaan yang naik? Karena ke-6 bahkan di Asia Tenggara, ya. Jadi IPM naik, tapi subjective happiness, kebahagiaan subjektif ini masih rendah, ya. Maka mungkin saya menyebutnya diperlukan pembangunan sepenuh hati, gitu, ya. Ini istilah saya aja, ya. Artinya sejumlah angka-angka indikator meningkat, ya. Namun kemudian kebahagiaan belum menunjukkan level yang menggembirakan. Satu kajian lagi dari salah satu universitas di Amerika, itu welfare-nya kita itu tinggi, kan gitu, ya.
ternyata diukur dari spiritualitas masyarakat, ya. Itu tinggi, ya. Lebih tinggi dari negara-negara maju. Ini menarik juga, ya, spiritualitas masyarakat Indonesia. Nanti kita cek lagi, ya, kaitannya dengan hal ini. Saya coba highlight saja, ya, kaitannya dengan konteks kita. Artinya, dan secara umum RAPBN ataupun APBN 2025, ya, menurut sejumlah kajian ini fokus pada kesejahteraan rakyat, ya. Saya nggak tahu, ya, ini mungkin dari berbagai sudut pandang. Namun yang jelas Kemensos sendiri sudah menegaskan perlindungan sepanjang hayat, yang saya pikir ini merupakan kebijakan pro rakyat untuk memastikan bahwa masyarakat terdampingi, ya, bahwa pemerintah hadir dari masyarakat itu sejak lahir sampai dengan lansianya, ya. Dan seperti kita ketahui, RAPBN itu juga selalu ditujukan untuk menekan kemiskinan dan meratakan kesejahteraan, ya. Sekali lagi bicara lebih mudah, menekan kemiskinan dan meratakan kesejahteraan, ya. Jadi sekarang saya melihat ke buku ini, buku yang mengupas teori-teori dari Amartya Sen dan Nussbaum, ya, konsep kualitas hidup dalam kerangka kapabilitas. Sebelum abad ke-20, era perhitungan kualitas hidup itu dilihat dari GDP, maka sejumlah social scientist mulai menyaksikannya, gitu kira-kira, mulai menyaksikannya. Jadi pemahaman semacam pengukuran GDP mulai disangsikan. Antara lain oleh Amartya Sen, Joseph Stiglitz, mungkin dapat sering dengar, ya, Jean-Paul Fitoussi, dan juga Jeffrey Sachs, ya, ekonom yang mencoba merevisi konsep kebahagiaan yang selama ini dipahami sebagai material ekonomistik, ya. Jadi sebelum abad ke-20 tadi, kebahagiaan, ya, apa bahasanya? Mungkin masih kerdil, ya. Masih kerdil. Hanya melihat dari faktor material ekonomistik. Bukan berarti dilakukan penjungkir balikan terhadap konsep kebahagiaan yang sudah dipahami selama ini. Namun mungkin mereka memahami konsep kesejahteraan atau kebahagiaan atau well-being hanya sempit saja, ya. Mungkin secara terbatas, mungkin sempit, ya. Secara terbatas, ya. Dan para ilmuwan ini menyadari bahwa mengukur welfare atau well-being hanya dalam kerangka material ekonomistik jelas tidak memadai, karena diperlukan konsep kesejahteraan atau kebahagiaan yang jauh lebih komprehensif, ya. Dan ini ongoing progress, tugas kita nih, para social scientist, ya. Artinya apa? Kita harus melihat bahwa manusia itu adalah makhluk multidimensi. Itu dulu satu, ya. Kita ini makhluk multidimensi, ya. Artinya kalau mau ngomong ngukur tentang manusia, ya harus menyadari kita ini makhluk yang multidimensi. Ada yang mengukurnya dengan BPSS, bio, psikososial spiritual, ada yang mengukurnya dengan social functioning, ya, kemampuan manusia mengejar kebutuhan dirinya, beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, ya, mampu melakukan self mitigation dari bencana yang menimpanya, baik bencana alam maupun bencana sosial dan lain-lain. Ada banyak hal. Namun sekali lagi, manusia adalah makhluk multidimensi yang tidak bisa dikerdilkan hanya pada satu dimensi tertentu. Artinya pengukuran terhadap salah satu dimensi tertentu manusia tentu tidak bisa menjadi ukuran universal, ya. Tidak bisa ditarik kesimpulan begitu saja tentang kualitas hidup manusia. Nah, begitu, ya. Jadi segala upaya yang baik sengaja atau tidak itu ternyata menyederhanakan atau mengkerdilkan dimensi manusia hanya pada satu titik saja, ini perlu ditinjau ulang, ya. Perlu ditinjau ulang. Manusia jelas memerlukan uang, finansial, tapi uang bukan segalanya. Artinya, mengukur jumlah uang yang diterima atau yang dibelanjakan manusia belum cukup untuk mengukur
quality of life, gitulah kira-kira ya. Belum cukup untuk mengukur itu. Maka ini masih perjalanan panjang bagi kita. Maka ketika masuk pada isu quality of life, kita masuk pada zona something that perceived valuable, suatu yang bernilai bagi manusia tersebut, suatu yang bernilai, ya. Ada kehormatan, harga diri, ya, akses terhadap berbagai hal, kesempatan mengembangkan diri dan lain-lain, ya, menjalankan kehidupan spiritualismenya dan lain-lain, ya. Sehingga secara umum quality of life itu kaitannya dengan value. What the people value most. Apa yang manusia anggap sesuatu itu sangat bernilai. Nah, ini pendekatan barunya, ya. Jadi berbicara tentang kualitas hidup adalah tentang sesuatu yang dianggap bernilai, ya, valuable, bahkan most valuable oleh orang tersebut. Capaian pada nilai-nilai tersebut, artinya kemampuan mencapai apa yang bernilai tersebut, itu akan berpengaruh pada kualitas dan kepuasan hidup. Nah, ya, ini satu pendekatan tidak mudah untuk diukur, ya, tidak sederhana, namun membuka ruang baru, ya, memperluas, ya, pengerdilan dimensi yang sempat dilakukan hanya mengukur material ekonomistik, ya. Kita masuk pada satu zona untuk melihat value pada manusia, apa yang dinilai paling berharga bagi orang tersebut. Dalam literatur mengenai kualitas hidup, paling tidak ada 3 hal yang selalu dikaitkan dengan istilah ini, ya, yaitu kesehatan atau health, kesejahteraan atau well-being, dan kebahagiaan atau happiness, ya. Cukup abstrak, namun mencoba mewakili multidimensinya manusia. Pengertian kesehatan yang dikaitkan dengan kualitas hidup sebagaimana pernah ditegaskan oleh World Health Organization tidak dimaknai hanya dalam kesehatan fisik saja, tapi juga kesehatan mental dan sosial. Nah, ya, hari ini kita melihat isu-isu mental health, ya, mengemuka, ya. Artinya tidak serta-merta orang dengan material ekonomistik atau finansial tinggi kesehatan mentalnya baik. Nah, gitulah simpelnya, ya. Jadi artinya ketika ekonomi meningkat, GDP meningkat, rata-rata penghasilan meningkat, tapi isu kesehatan mental meningkat, maka kita belum melihat keselarasan kualitas hidup di sini. Ini masih menjadi tantangan. Dan dari sisi measurement, kesehatan masih dianggap sesuatu yang lebih measurable, gitu kira-kira, ya. Namun ingat, kita masih punya 2 lagi, yaitu kesejahteraan atau well-being dan juga kebahagiaan. Istilah kedua adalah kesejahteraan. Ini juga masih menuntut kita untuk berpikir lebih dalam untuk memberikan measurement yang memuaskan, ya, atau yang mendekati objektif, barangkali begitu kira-kira, ya. Istilah ini merupakan sesuatu yang menggambarkan kondisi kehidupan manusia, mengekspresikan kehidupan yang baik dalam arti keadaan atau aktivitas, ya. Jadi well-being itu menandakan keadaannya yang well-being atau aktivitasnya yang well-being. Pengertian ini seharusnya sangat dalam dan luas karena mencakup sisi baik kehidupan manusia secara lahir maupun batin. Namun di era modern, pengertian ini dipahami secara praktis dan bisa dikuantifikasi. Nah, ya, ini kita juga harus cerdas, ya. Pengkuantifikasian, jangan sampai mereduksi makna. Kesejahteraan hidup manusia kemudian diukur dari pendapatan yang diterima secara umum, kebutuhan basic needs manusia. Jadi ini kemudian dipertukarkan dengan istilah wealth. Nah, ini kita harus, artinya, apakah kesejahteraan sama dengan wealth atau kemakmuran? Ini tantangan bagi kita social scientist, ya. Dengan pemahaman ini, istilah kesejahteraan memang semakin jelas dan konkret. Namun sebenarnya semakin jauh dari makna, ya. Kalau tadi dikaitkan dengan wealth atau kemakmuran, seakan-akan lebih mudah diukur.
seakan-akan lebih objektif. Tapi di sisi lain bisa mengaburkan makna yang sebenarnya, makna well-being sesungguhnya. Ya, kehidupan yang baik dalam arti well-being jelas tidak bisa hanya diukur dengan materialistik, ekonomistik saja. Ia dipengaruhi oleh dimensi-dimensi lain yang mempengaruhi lahirnya kehidupan yang baik atau layak. Oke. Kita sampai sini dulu ya, karena pembahasan akan semakin mendalam. Jadi silahkan tunggu video selanjutnya untuk mengupas lebih dalam konsep ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.